Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah, Kampung Setu, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak, yang pantas, yang patut untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji senantiasa dengan sifat Rahman dan Rahimnya menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga. Alhamdulillah kita masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah untuk bekal kita nanti di alam akhirat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah.
Dengan rahmatnya Allah pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 26 di bulan Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2025, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama, hadir di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Mubarakah yang kita cintai ini. Niat kita di dalam hati kita masing-masing tidak lain tidak bukan semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat di dalam hati kita iktikaf di ini masjid, niat menunggu datangnya waktu sholat isya. Juga kita niat memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu, niat melestarikan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita, dengan cara diantaranya adalah mempertahankan, memakmurkan eksistensi keberadaan pengajian rutin. Karena itu pun adalah merupakan bagian dari kita mensyiarkan Islam, bagian dari kita mempertahankan ajaran Islam. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, dengan barokah sababiah kita istiqomah hadir duduk di majlis ilmu, kita semuanya oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, jahiratan au kanat batina fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dan segala hajat kita oleh Allah dikabulkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah oleh Allah selalu diijabah, dan rezeki kita oleh Allah dilancarkan, dimudahkan, diperbanyak dengan rezeki yang barokah, yang halal untuk beribadah kepada Allah, juga untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kekurangan. Dan kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, dan ataupun di pendidikan formal. Semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dicerdaskan akal pikirannya, dan dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama. Dan semoga mereka oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan kelak di kemudian hari semoga mereka menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang bermanfaat untuk agama, juga untuk manusia yang lainnya, dan dapat membahagiakan serta mengangkat harkat, derajat, martabat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Salawat teriring salam kita haturkan atas paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, rombongan orang-orang yang soleh, rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam keadaan aman, selamat, bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-471. Pada lupa ya. Pertemuan yang ke-471. Baik, kita awali, kita buka taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan mengistiqomahkan bacaan zikir jalalah.
Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan guru-guru kita. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Barang siapa yang istiqamah secara kontinu, secara istimrar, yakni secara berkesinambungan terus menerus dengan tiada bosan, dengan tiada jemu-jemu, selalu hadir duduk di majlis ilmu dengan niat thalabul ilmi semata-mata karena Allah, mengharap keridhaan Allah, maka orang tersebut nanti di dalam sorga, di akhirat nanti di dalam sorga oleh Allah akan dianugerahi pahala yang pahalanya itu jauh lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 abid atau 1000 hamba sahaya. Sepertinya dari mulai kita lahir ke alam dunia sampai kita meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya, sepertinya kita tidak ada kemampuan untuk memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jangankan 1000, satu orang hamba sahaya saja kita tidak ada kemampuan untuk memerdekakannya. Kenapa? Yang pertama karena hamba sahaya atau abid di zaman sekarang sudah tidak ada. Abid, hamba sahaya itu adanya dulu di zaman Rasulullah, seperti Bilal bin Rabah. Itu seorang hamba sahaya yang berada dalam penguasaan orang kafir lalu kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, harganya mahal. Kalau umpama satu hamba sahaya harganya misalnya 100 juta kali 1000 berapa? 100 juta kali 1000. 1 triliun atau 1 M? 1 M. M-nya apa ini? Ember. Masya Allah. Nah, pahala yang begitu besar oleh Allah akan diberikan, akan dibuktikan nanti di dalam surga kepada orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, sehingga nanti orang tersebut di surga merasa bahagia, gembira, senang, dapat pahala yang begitu besar. Sementara mereka yang ketika di dunia malas ngaji, di akhirat akan menyesal. Orang kalau istiqomah ngaji, begitu mati, dikubur, di alam kubur, itu ngaji lagi di alam kuburnya. Karena menurut keterangan, Allah akan mengutus malaikat kepadanya di alam kubur untuk mengajarkan ilmu. Sampai akhirnya orang tersebut nanti dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan dengan para ulama. Padahal dia bukan ulama, tapi dikumpulkan masuk rombongan para ulama. Kalau di hari kiamat kita masuk rombongan ulama, nyambung masuk rombongan para nabi. Karena al ulama warasatul am, para ulama itu pewaris para nabi. Masya Allah. Yang kedua, orang yang istiqomah duduk hadir di majelis ilmu, kemudian dia memandang wajah gurunya. Waalaikumsalam. Dia memandang wajah gurunya yang sedang mengajar.
yang sedang mengajarkan ilmu agama. Maka oleh Allah akan dianugerahi pahala yang pahalanya itu jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada pahala sodakoh 1000 kuda. Kudanya kuda perang, kuda yang harganya 1 ekor 1 M. M apa? Ember. 1 miliar. Coba 1 ekor harganya 1 miliar kali 1000 kuda berapa? 1 T. T-nya apa? Tempe. 1 triliun. Boga teh duitnya 1 triliun. Masya Allah boro-boro sodako 1000 kuda. Korban embe hiji gento lebaran haji. Padahal embe hiji timbang 3 juta. Masya Allah pahala begitu besar. Oleh Allah akan diberikan nanti di dalam sorga kepada orang yang istiqomah duduk di majlis, sehingga di sorga dia merasa senang bahagia. Ya Allah, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk sodakoh 1000 kuda, tapi ya Allah Engkau maha pengasih maha penyayang, di surga aku diberi pahala seperti pahala sodakoh 1000 kuda. Kudanya kuda perang, lain kuda tetelo, kuda sehat, kuda yang dipakai perang di zaman Rasulullah. Harganya mahal itu, di 1 M itu. M apa? Ember dewa. Yang ketiga, entah beruntung orang-orang yang oleh Allah diberikan pertolongan sehingga orang tersebut bisa duduk di majelis ilmu. Ini kalau nggak ada pertolongan nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Berat, ngaji itu berat, digoda. Jangankan rumahnya jauh, rumahnya deket aja nggak bisa hadir, Pak. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Ini pertolongan Allah, Pak. Berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Berarti Allah menghendaki kita akan memberi pahala besar di sorga nanti. Berarti ini orang-orang yang ngaji, orang-orang pilihan ini, dipilih sama Allah. Masya Allah. Masa kita nggak mau jadi orang-orang pilihan Allah? Kita jadi orang-orang pilihan janda aja kita mau dipilih janda muda di bawah umur. Pengen kepilih sama dia. Ada janda muda di bawah umur, disingkat jamur. Terus disuruh milih 10 orang laki-laki. Kita kepilih sama dia, mau nggak? Wih, kepilih jamur. Yang kepilih timang amal lagi. Alhamdulillah dapat janda muda di bawah umur. Amin. Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika kita duduk di majlis ilmu, hadir di pengajian, kita ketemu guru, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian salam kita dijawab oleh guru kita, waalaikumsalam. Jadi kalau jawab salam, waalaikumsalam, di situ ada al-samsiyah, waalaikumsalam. Al-samsiyahnya jangan dihilangkan. Kalau jawabnya waalaikumsalam, berarti itu menghilangkan al-samsiyah. Itu bisa berubah maknanya. Jadi jawabnya waalaikumsalam, mussalam. Waalaikumsalam. Saya yakin pasti bapak-bapak selama ini kalau jawab salam pasti jawabnya waalaikumsalam. Berarti menghilangkan alif lam, merubah itu. Lihat tulisannya tuh, ada alif lam nggak? Ada alif lam di kalimat assalam. Itu kan tersusun dari 2 kalimat. Kalimat pertama waalaikum, kalimat kedua assalam. Ketika kalimat alaikum diwasol, disambung ke kalimat assalam yang ada di depannya, maka mesti dibaca waalaikumsalam. Nah selama ini bapak-bapak jawabnya selalu waalaikum. Bener kan? Jujur aja, jujur, nggak usah bohong. Ngapain bohong, nggak ada untungnya.
Nambah-nambah dosa teka rasa. Bener kan? Nah, mulai besok robah. Disuruh siapa? Suruh saya gitu bilangin. Kalau malaikat nanya. Malaikat nanya kok dirubah? Biasanya ente jawab salam waalaikum salam. Tumben sekarang bener lu. Waalaikumsalam. Disuruh siapa? Bilang suruh saya gitu, malaikat suruh ke rumah saya. Enggak usah bawa rokok, enggak usah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mengucapkan salam kepada guru kita baik di pengajian atau ketemu di perjalanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang mengucapkan salam kepada gurunya. Pahala yang nilainya jauh lebih baik daripada pahala ibadah sunnah selama 1000 tahun. Ini pahala besar ini. Pertanyaan saya, kira-kira bapak-bapak umurnya nyampe 1000 tahun enggak? Enggak bakalan nyampe. Jangankan 1000 tahun, mencapai usia 100 tahun aja kita enggak ada jaminan. Betingnya suka nih pahe. Dan kita mah enggak tahu pahe mah tuh. Jadi istaidu lil maut fa innal mauta ya'tikum fi ayyi waqtin. Bersiap-siaplah kalian menghadapi kematian. Karena sesungguhnya kematian bisa datang kepadamu kapan saja. Bisa datang kita lagi tidur, nggak bangun-bangun, dipindahkan ke kuburan. Bisa datang di perjalanan, lagi bawa motor tabrakan. Kematian itu tidak hanya datang kepada orang yang sakit, orang sehat sekalipun bisa mati. Gagah sekalipun bisa mati. Berceramah sekalipun bisa mati. Banyak kiai-kiai lagi ceramah mati. Misalnya saya lagi ceramah sekali mati nih, umpama, ya nggak apa-apa, gimana tuh? Masya Allah para jamaah. Sebenarnya masih ini baru pembukaan, belum masuk ngaji belum. Baru pembukaan ini. Udah Isya. Baiklah, nanti kita sambung lagi malam Kamis 2 minggu yang akan datang. Jadi kesimpulannya, itulah keuntungan, fadilah, keutamaan, keistimewaan bagi siapapun yang istiqomah hadir duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Satu, akan diberi pahala yang lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 hamba sahai. Yang kedua, apabila kita memandang guru kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan senang, cinta, suka sama guru kita, bukan pandangan benci, maka kita akan diberi pahala di dalam surga, pahala yang lebih baik daripada pahala sedekah 1000 kuda. Dan yang ketiga, apabila kita mengucapkan salam kepada guru kita, kepada orang alim dimanapun, maka Allah akan memberi pahala kepada kita nanti di dalam surga, pahala yang lebih baik daripada pahala melakukan, mengerjakan ibadah sunnah selama 1000 tahun. Dan itu diterima oleh Allah ibadahnya selama 1000 tahun itu. Ibadah yang kita kerjakan selama ini belum tentu diterima, nggak tahu. Taunya nanti di hari kiamat. Kita tiap hari sholat. Pertanyaan saya nih, sholat yang Bapak lakukan setiap hari 5 kali dari mulai balik sampai sekarang nih, pertanyaan saya, kira-kira diterima nggak di hari kiamat? Enggak, jawabannya kira-kira diterima enggak? Kita belum tahu jawabannya. Taunya nanti di hari kiamat. Tapi harapan kita mudah-mudahan diterima. Tapi ini ibadah 1000 tahun udah diterima ini mah. Ibadah 1000 tahun barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan tentang
3 doa penting yang harus kita baca di dalam sujud. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mati dalam keadaan husnul. Yang kedua, Allahumma rjukna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rjukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubat nasuha sebelum aku meninggal dunia. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta. Nah, 3 macam doa ini alangkah bagusnya kita baca, kita amalkan ketika kita sujud berakhir di dalam sholat. Terutama sholat, misalnya sholat tahajud, sholat duha, sholat istihara, sholat hajat, sholat sunnah. Ya, di dalam sholat fardu pun nggak apa-apa, asal posisinya jangan jadi imam. Sebab kalau jadi imam kenapa kelamaan? Karena imam bawa penumpang. Penumpangnya kan beda-beda. Ada yang sudah tua, nggak kuat kelamaan sujud, pusing kepalanya. Nah, makanya kata Nabi, ija'am ahadukum falyuhaffif, kata Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya. Terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan, yang sedang ya. Kalau jadi imam baca Yasin 80 ayat. Geus kitu pas kakarak menang 40 ayat mogok teu bisa neruskeun. Akhirnya melompat diganti surat-surat Inna atau Ida Kausar. Cek berat ujung-ujungna mah Inna. Arek Inna mah tadi atuh lah Yasin atuh. Oh, tadi mah action-actionan meureun. Baik para jamaah, mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.